untuk tetap menggenggam erat senandung kidung rindu. Nafas wangi sang Dinda Putri, gemulai tubuh yang mulai tertatih, binar mata indahmu mulai sendu, bibir merah cantikmu mulai keluh. Dinda Putri, tetaplah anggun dan bersahaja di singgasana. Alunan tembang gumik paer dan pituah para pendahulu jadikan kekuatanku dan pagahku untuk tetap menjagamu. Princess Rai.
Baik, aplaus untuk mantra Lalu Sogani mantra. Boleh dibuka sesi untuk diskusi. Apakah ini pertemuan yang tiba-tiba atau ada korelasi lebih jauh lagi bahwa seorang Lalu Sogani ini pernah menjadi murid kesayangannya Pak Eng Song almarhum. Saya nggak tahu itu. Jadi penonton yang luar biasa banyak, saya ingatkan kembali di sela-sela ini boleh mengunjungi stand expo di belakang kita di parking area Taman Budaya. Di sana masih buka stand Dekranasda Kabupaten Dompu. Sekali lagi stand craft atau seni kerajinan Dekranasda Dompu masih buka, silahkan di sela-sela kita diskusi. Baik. Boleh, tadi tepuk tangannya masih ragu-ragu. Mantra lalu. Dibuka pertanyaan sebanyak-banyaknya. Tentu bukan pertanyaan apakah Princess Crying ini ada kaitannya dengan MotoGP, saya nggak tahu. Atau MotoGP yang sebetulnya menangisi kita, saya nggak tahu. Silakan. Yang dibunyikan itu adalah semacam apa itu, tarikan nada, ungkapan suara ya, sehingga yang kita nikmati itu adalah suatu lukisan, tetapi tidak dalam bentuk rupa, tidak dalam bentuk yang visual, tetapi dalam bentuk auditif. Ini luar biasa, dan Saudara Sogani telah menunjukkan kepiawaiannya dalam menghasilkan bentuk. Kalau tadi disebut putri menangis, apa itu? Kalau putri menangis itu crying princess. Jadi rupa Mandalika itu ya seperti itu dalam persepsi Saudara Sogani. Apa yang kemudian perlu kita apresiasi, bahwa kita selalu melakukan satu pertanyaan terhadap fenomena sosial, fenomena ekonomi, ketika gubernur, ketika kepala dinas, ketika presiden, ketika menteri membangga-banggakan Mandalika, kawasan ekonomi khusus Mandalika yang akan diharapkan meningkatkan atau menjadi pengungkit ekonomi di Lombok Tengah. Mereka mencoba bertanya, kita tidak hidup dari sektor ekonomi saja, kita hidup sebagai manusia, kita hidup dalam kawasan kultural. Dalam kawasan kultural ini kita mempertanyakan persoalan kemanusiaan yang timbul dari adanya fenomena ini. Fenomena yang kita jadi diharu biru. Presiden datang, kemarin itu Menteri Luhut datang, semua membangga-banggakan sirkuit Pertamina Mandalika itu. Apakah itu penting bagi semua orang di Lombok? Apakah itu benar-benar akan menjadi indikasi bangkitnya ekonomi Lombok? Kalau toh Lombok ekonominya bangkit, peningkatan pendapatan ekonomi, siapa yang mendapat lebih banyak kuenya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat Putri Mandalika menangis. Jadi Mandalika itu memang ditakdirkan untuk menangis. Ketika apa ya? Cerita Mandalika itu kan cerita putri yang tidak mau memilih satu pangeran pun. Karena kalau dia memilih satu pangeran akan terjadi peperangan.
Dan peperangan itu selalu menyengsarakan rakyat. Karena itu Putri Mandalika memilih untuk mencebur di laut. Akhirnya yang dipercayai menjelma menjadi Nyale. Itu kira-kira seperti itu Pak Sarkani. Kalau salah ya nggak apa-apa. Saya sering salah. Terima kasih. Siap. Ini seperti ikan yang tak akan pernah melihat air ya. Ketika dia berada di ruangan tidak ada air, dia baru bersyukur ternyata air itu menghidupinya dia. Seperti manusia yang tak pernah melihat udara, hal kecil tapi kelihatannya, tapi kita tidak pernah menghargainya. Ya dengan basic bahwa ada hal-hal yang sederhana yang tak pernah kita lihat, tapi kita lupa bersyukur. Kita lupa bahwa ternyata udara itu penting sekali. Ternyata air itu penting sekali buat ikan. Nah, semoga dengan berkarya seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa saya cenderung tidak mengatakan bahwa ini musik atau apa. Jadi saya melukis dengan suara, dengan frekuensi. Jadi kalaupun saya memainkannya perform 2 kali, tidak akan pernah sama dia. Jadi saya ingin memakai momen itu bahwa berkarya musik atau melukis adalah keputusan yang sangat pribadi. Jadi seseorang mengcopy karyanya yang maksimal karena kebutuhan industri, karena terjual dan jual lagi, copy lagi dan jual lagi ya Anda berada di tempat yang itu aja. Jadi Anda tidak akan pernah merasakan apa itu nafas tadi. Tapi itu pelajaran untuk saya, karena 6 bulan yang lalu saya hampir tidak ada karena stroke yang sangat tinggi. Jadi saya merasa bahwa saya lahir kembali, dikasih kesempatan sekali lagi. Ya, semoga apa yang saya hasilkan bisa berguna untuk teman-teman dan adik-adik. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan tentang proses, bisa. Saya tak tanya sih. Silakan Mas Riza, ini juga aktor. Untuk Mas Sarkani sama Mas Mandra. Walaupun tadi menggunakan kosakata bahasa Inggris, tetapi objeknya itu kan Indonesia, Lombok. Nah, menangisnya sang putri ini, kan menangis itu ada beberapa kategori. Bisa menangis sedih, menangis karena cemburu, menangis karena senang, karena bahagia. Yang saya tanyakan menangis di sini, itu menangis sedih apa menangis bahagia? Karena Putri Mandalika juga tetap merona pipinya. Jadi tetap bibirnya tetap merekah. Nah, menangisnya di sini itu menangis sedih apa menangis bahagia sih Putri Mandalika itu? Sang putri, bukan Putri Mandalika ya kalau disebut. Sang putri itu menangisnya apa? Jadi malam ini masih buka di Granada. Dan kita kan perform di penutupan juga. Ya. Ya, tadi dulu. Nanti insya Allah di penutupan juga ada perform malam Petelu kalau nggak salah. Oh, silakan dulu. Terima kasih Mas Winsa. Ini pertanyaan luar biasa bagi saya. Detail ya. Jadi sebenarnya apa judul Preachers Crying sebenarnya judul tema Preachers Crying, Putri yang Menangis ini hanya sebagai
sebagai gambaran saja ya. Nah sekarang perkara itu Princess menangis karena sedih atau karena senang, itu saya serahkan ke audiens, ke apresiator. Karena masing-masing saya melihat mempunyai pemikiran sendiri gitu. Ada yang tersentuh dengan persoalan-persoalan budaya misalnya, mungkin dia akan persepsinya beda. Mungkin dia akan berpikir bahwa ini ada persoalan, ya kan? Tapi kalau dasar pemikirannya beda, tentunya juga apresiasinya beda. Jadi pertanyaannya Mas Winsa luar biasa tentang kok ini pipinya masih merona, bibirnya masih merah merona gitu, pipinya merona dan bibirnya masih merah juga. Itu hanya sebuah simbol bahwa Princess itu sebenarnya orang pesolek. Dalam keadaan dia senang ataupun tidak senang, itu sudah nempel identitas itu gitu. Ini sebuah gambaran Mas Winsa, ya. Dan saya juga mengeksplorasi musiknya Mas Mantre. Itu saya rasakan ada sebuah energi di situ, ada sebuah energi untuk berekspresi. Tapi kebetulan memang persoalan yang sedang saya pikirkan, yang saya sedang hadapi ke situ gitu, ke arah itu, ke arah yang dibilang menangisnya karena ada persoalan kalau saya. Nah, sekarang untuk persepsi bagaimana ini bisa diartikan bahwa ini dia menangis bahagia atau dia menangis duka, saya serahkan kembali ke apresiator gitu. Ya, mungkin itu aja Mas Winsa, kira-kira gimana? Puas atau belum puasa? Oke, makasih. Jangan banyak ketawa, lupa ketawa. Oh boleh, yang lain silakan. Ada dua di satu panggung, ada dua talent, ada dua artis, Mantre dengan Lalu Saukani. Silakan, atau pertanyaan kedua-duanya, atau nyanggah atau setuju, silakan. Ya, silakan. Jadi mengingatkan kembali pameran ini dibuka hari ini tanggal 22 sampai dengan hari Minggu tanggal berapa itu? Kita berjalan seminggu, insya Allah akan ditutup hari Minggu depan ini. Ada dua venue pameran, yang di galeri, yang di belakang itu lukisan, dan di lapangan parkir Taman Jaya ini seni kerajinan. Hasil kita bikin bakso yang agak merempak itu kita susun di alurnya itu. Sini yang ngatur. Sini yang ngatur, saya masih gampang. I'm sorry mengekes, ini karena dikejut banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa, ini tanpa tidak diduga langkah kaki ini langsung meluncur ke sini. Kekuatan energi apa yang ada di sini? Alhamdulillah. Ya, beginilah. Ternyata tidak sia-sia. Sebagai pemula ini tentu di Sri Rupa, Mas Saukani, Mas Mantra, nama besar Anda berdua cukup kita kenal di. Ya saya setelah menyaksikan performa ini kok asik saja. Karena sebuah kolaborasi yang memang terpadu. Dari unsur tradisionalnya, garapannya yang masuk, kemudian dari musik yang yang modern juga masuk. Ya. Jadi sebuah perkolaborasian aja yang saksikan menarik. Nah ini merupakan hal yang sangat bagus juga menjadi bekal saya, terutama sebagai guru SD, bahwa kearifan lokal ini kan di satu sisi sangat dibutuhkan ya. Jangan sampai kita lupa pada
tanah air kita sendiri, tempat kita berpijak. Kemudian dengan keteguhan, dengan ketulusan, kita bisa lupa bahwa kita bisa akan menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih terpuruk begitu. Dan itu saja mungkin dari lubuk saya. Karena kebetulan ini anggota LHC yang haus akan ekspresi. Mudah-mudahan kita bisa ditularkan untuk ilmu-ilmu maestronya kepada junior. Terima kasih. Selamat malam. Pertanyaan dua langsung, mantra sama lalu. Musik kenapa? Musik modern apa? Musik impresional. Tari panutan maksudnya. Musik eksperimental. Ya seperti dari awal saya bilang bahwa itu bukan musik yang saya buat, itu suara. Saya menggunakan frekuensi yang tentu frekuensi dalam konteks cahaya ada warnanya. Saya bukan pemusik, jadi saya orang visual. Cuman saya melukis dengan suara untuk saat ini. Jadi The Crying Princess yang menjadi bacaan dari Lalu Saukani terhadap karya saya ketika dia berkunjung, dia merespon dan akhirnya terjadilah kolaborasi ini. Jadi dialog dua disiplin ilmu yang dalam konteks material sangat berbeda. Jadi diharapkan bisa komunikasi bahwa terlepas dari bagus atau tidak, itu akhirnya kita balikkan ke audiens. Jadi, tapi apa yang terjadi dalam diri saya bahwa setiap karya yang kita hasilkan adalah obat untuk saya, karena saya orang sakit. Gitu. Jadi seniman tuh pada dasarnya kalau pendapat saya bahwa dalam nilai sosial sebenarnya seniman itu sakit. Cuman seniman bisa menghasilkan obat untuk dirinya. Tapi ketika obat itu bisa menjadi obat untuk masyarakat yang lain juga, akan sangat berguna dan sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Guru. Pak Guru, jadi karya ini juga merespon apa yang musik yang dibikin oleh Beli Mantra. Saya mengikuti alur musik beliau, di mana pada saat musik itu ada saatnya dia bisa frontal nada itu, kemudian ada pada saat itu dia bisa lembut, ya. Kemudian itu yang saya respon menjadi karya, di mana ada garis-garis tegas itu sebenarnya ekspresi dari alunan musik yang memang pada saat itu agak menghentak gitu ya. Jadi saya coba merespon itu. Ada saat-saat dia lembut, kemudian dia mendayu-mendayu musiknya seperti itu, mewakili di garis-garis di karya saya ini. Jadi lukisan ini merupakan gambaran daripada musiknya Beli Mantra. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, 21 kurang 10 menit upload di saya. Masih ada kunjungan galeri, masih buka, expo masih buka. Tentu di penutupan nanti ada janji lagi untuk perform, mungkin lebih menjanjikan lagi daripada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atensinya, mudah-mudahan jadi sumbangsih pergerakan khususnya seni rupa di Nusa Tenggara Barat dan di Indonesia pada umumnya. Bravo seni rupa. Demikian, terima kasih, tepuk tangan untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, Mantra dan Lalu bisa seperti ini karena ada Ibu Evi dan Ibu Astuti. Tepuk tangan untuk oh iya. Oh iya. Ibu Astuti ini kadang-kadang malu-malu tampil di panggung, hari ini tampil di panggung bahkan dengan famili lengkap. Oh Intan tidak ada di Bali ya? Asli di Bali. Dan Bu Evi karena anaknya udah besar, dia sendiri. Tepuk tangan sudah Bu Evi.
Baik, terima kasih. Silahkan kunjungan ke galeri. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sandi. Selamat malam. Malam. Acara ini adalah merupakan rangkaian daripada art exhibition Menyigi Tradisi. Jadi event yang kami laksanakan bersama rekan saya, Mantra Ardana, ini merupakan sebuah ide yang spontan setelah hasil dialog kami berdua, ya, dan setelah saya mendengarkan musik-musik karya Bli Mantra, ya, saya merasakan ada sesuatu energi, dan kebetulan ini sangat berkaitan dengan kondisi yang saya sedang pikirkan pada saat ini. Ada sesuatu yang mengganggu. Ada menurut saya ada persoalan. Ada persoalan yang memang harus kita pikirkan bersama, di mana kita tahu juga bahwa event-event besar di daerah kita ini kan sudah berlangsung, ya. Ada semacam kekhawatiran bagi kami pelaku seni, khususnya di sini, untuk bagaimana tetap menjaga kondisi, menjaga tradisi warisan nenek moyang kita, yang ini merupakan identitas yang sangat mahal, ya, dan ini membedakan kita terhadap daerah-daerah yang lain. Nah, dengan dasar itu saya mencoba merespon menjadi sebuah karya bersama Mantra Ardana, merespon karya musik beliau. Saya jadikan sebuah karya rupa dengan judul Princess Crying. Princess Crying adalah sebuah gambaran tentang bagaimana sosok seorang putri, ya, seorang putri yang dalam keadaan entah itu dia dalam keadaan menangis, entah itu dalam persoalan menangisnya karena dia senang ataupun dia sedang susah, itu saya serahkan langsung ke audiens, ya. Audiens dapat menilai, dapat mengimajinasikan, ya, tergantung bagaimana pemikiran mereka masing-masing. Jadi karya seni rupa berupa lukisan Princess Crying ini merupakan respon saya terhadap musik, ya, hasil karya Bli Mantra, menjadi gambaran seorang putri dengan berbagai macam coretan, ya, serpihan, ya, cipratan cat dan seterusnya. Ini merupakan suatu persoalan. Jadi menggambarkan sosok seorang putri itu tidak secara ideal menjadi putri yang sangat cantik dengan kemolekan yang utuh, tetapi saya membuat sesuatu yang memang carut marut begitu. Ini persoalan sang putri, ini persoalan kita semua. Artinya bagaimana kita sama-sama menjaga adat istiadat kultur kita di daerah, ya, dalam kondisi seperti sekarang ini. Mungkin itu konsep dasar saya yang singkat gitu. Terima kasih. Ya, oke. Menyikapi anak-anak muda dalam pameran visual yang bertajuk Menyigi Tradisi atau Menerangi Tradisi, saya sebagai kurator kakak mereka ingin mendukung dengan membuat event ini menjadi lebih meriah atau merespon, sehingga dengan karya musik dan visual dari saudara Syaukani juga, dan responsif dari bagaimana Syaukani merespon karya saya yang mengangkat ada vokal tradisi di sana. Jadi itu penokohan vokal itu berjudul Mas Mirah. Jadi karya ini sebenarnya kegelisahan dari peran seorang ibu. Jadi konteks wanita dalam konteks peran ibu. Jadi bagaimana ibu itu bumi ini merespon terhadap siapa yang bertanggung jawab
terhadap ibu itu sendiri, bagaimana ibu itu dirawat, sebagaimana kita bertanggung jawab juga terhadap kelangsungan dari alam ini. Jadi pada globalnya bahwa karya ini adalah dipersembahkan untuk seorang wanita yang nantinya dalam konteks peran sebagai ibu. Mari rawat bumi ini atau Ibu Pertiwi ini. Ya, terima kasih.